Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidullah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali di channel saya Besar, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk lewat inbox maupun messenger ataupun IG yang ada di Instagram saya. Maka dari itu banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara masuk ataupun proses untuk santri baru mendaftar ke Pondok Abi Salaf Tegalrejo. Karena di masa pandemi ini memang agak sulit, baik karena ada penyekatan ataupun hal yang lain. Maka dari itu mari kita simak bersama-sama bagaimana cara untuk mendaftar di masa pandemi ini. Sebelum kita memasuki cara ataupun proses bagaimana cara untuk masuk ke Pondok Abi Salaf Tegalrejo, terlebih dahulu ada beberapa kriteria yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang hal usia, bahwa untuk masuk ke Pondok Pesantren Abi Salaf Tegalrejo untuk usia itu tidak ada batasan usia, baik itu dari kecil maupun sampai setelah kuliah. Yang artinya bahwa setelah SD kemudian mendaftar pun bisa, ataupun setelah kuliah kemudian mau masuk ke Pondok Abi Salaf Tegalrejo juga bisa. Namun alangkah lebih baiknya jika ketika mau masuk ke Pondok Abi Salaf Tegalrejo sudah lulus SD, atau minimal setelah lulus SMP, agar paling tidak modal dasar itu sudah ada. Tapi tidak ada syarat sih untuk menuju ke Tegalrejo harus lulusan apakah MI, SD ataupun MT dan sebagainya, tidak ada. Yang pasti tidak ada batasan usia. Kemudian untuk waktu ataupun jangka pendaftaran, apakah harus di awal tahun? Tidak. Jadi untuk masuk ke Pondok Salaf Abi Tegalrejo tidak ada batas ataupun akhir daripada bulan. Artinya tidak tergantung bulan, apakah itu bulan Januari, Agustus maupun Oktober, nggak ada batasan. Ataupun dari bulan Hijriah juga nggak ada. Artinya apakah itu mau Dzulhijjah atau besar ataupun mulut, kapanpun bisa. Ataupun untuk hari juga tidak ada batasan, tidak ada harus hari Senin ataupun tidak harus hari Jumat dan sebagainya, terserah. Yang pasti setiap hari selalu dibuka. Artinya bahwa untuk masuk ke Tegalrejo yang pasti janganlah waktu malam, yang pasti ya. Artinya jam malam, jam 10 ke atas itu kalau bisa jangan. Mungkin bisa saja datang jam 12 malam kemudian menginap di makom terlebih dahulu, nanti paginya baru masuk ke Tegalrejo juga bisa. Tapi yang pasti tidak ada batasan untuk masuk ke Tegalrejo dari hal baik itu bulan maupun tanggal maupun hari. Intinya semua bebas. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga yaitu masalah biaya ataupun administrasi. Di beberapa postingan saya yang sebelumnya sebenarnya sudah ada tentang bagaimana cara mendaftar, dan seringkali pertanyaan yang paling banyak di kolom komentar adalah tentang biaya, berapa pendaftaran biaya, berapa biaya bulanan setiap hari. Ini adalah hal yang
sebenarnya tidak perlu dirisaukan karena Tegarrejo adalah pondok yang bisa dikatakan pondok yang sederhana, artinya tidak ada biaya yang sangat besar. Jadi andai kata pendaftaran aja bisa dibayangkan kalau tidak salah 5.000 sampai 10.000. Saya ingatkan bahwa untuk pendaftaran mengisi formulir itu paling tidak hanya 5.000 sampai 10.000. Jadi untuk kemudian setelah mendaftar barulah nanti untuk biaya itu ada di kamar. Dan pendaftaran di kamar ini tidak membutuhkan biaya besar, paling tidak 400.000 itu sudah bisa. Itu untuk sudah 1 bulan berikut dengan pembayaran pendaftaran. Jadi untuk masalah pendaftaran itu jangan menjadi kendala, karena di Pondok Tegarrejo untuk biaya itu tidak langsung harus cash, andai kata itu ada uang pembangunan juga tidak harus langsung bayar, artinya kurang lebih mungkin separuh dulu juga bisa. Itu untuk biaya pendaftaran. Sekali lagi, untuk biaya pendaftaran dan juga biaya bulanan itu di awal hanya diperlukan uang 400 sampai 500 ribu rupiah, itu sudah cukup, karena pendaftaran hanyalah berkisar 5 sampai 10 ribu. Nah, kemudian bagaimana syarat untuk masuk ataupun untuk menuju ke Tegarrejo di masa pandemi? Nah, karena untuk masa-masa seperti ini yang pasti satu harus memakai mobil pribadi, karena jikalau nanti untuk memakai pesawat ataupun mungkin dengan travel ini sangat sulit ya, karena harus harus rapid test dan sebagainya, harus yang macam-macam syarat-syarat untuk keluar kota. Jadi kalau nanti para pemirsa ingin memondokkan santrinya ke Tegarrejo di masa pandemi, alangkah baiknya untuk membawa ataupun mengendarai mobil pribadi, karena itu adalah kita akan lebih mudah untuk menuju ke Tegarrejo. Kemudian untuk masuk ke Tegarrejo apakah harus rapid test? Ya, memang ada salah satu syarat untuk rapid test ataupun yang lain. Nah, kalau di rumah memang tidak ada, nanti di Tegarrejo disediakan, karena di Tegarrejo juga ada rumah sakit Subhanul Waton. Jadi nanti sebelum ke pondok terlebih dahulu menuju ke rumah sakit Subhanul Waton dan rapid test ataupun tes apa yang lain, yang pasti kemudian hasil tes tersebut kemudian dibawa ke pesantren dan nanti diserahkan kepada pengurus. Kemudian untuk syarat yang lain adalah membawa kakak, karena kakak ini nantinya kalau ada hal yang sangat dibutuhkan ketika untuk menghubungi keluarga itu harus ada kakak. Kemudian yang selanjutnya adalah BPJS. Nah, ini BPJS penting karena jikalau nanti suatu saat anak ini sakit, nah ini akan mudah untuk proses pemeriksaan ataupun ketika dicek ke rumah sakit ataupun hal yang lain. Yang pasti BPJS kalau bisa ada, tapi kalau belum ada ya tidak harus sih. Itu adalah syarat untuk menuju ke Tegarrejo dari rumah yang harus dibawa. Untuk keperluan yang mungkin nanti bisa diadaptasikan ataupun mungkin bisa ditanyakan, yang pasti nanti ada beberapa larangan. Itu adalah syarat ataupun persiapan dari rumah untuk menuju ke Tegarrejo. Kemudian untuk cara keberangkatan selain tadi yang saya sudah sebutkan untuk membawa mobil pribadi,
Yang selanjutnya adalah menuju ke Rumah Sakit Subhanalwaton, setelah itu menuju ke pondok pesantren dan menemui pengurus. Jadi nanti ketika sampai di pondok, santri baru ataupun wali santri itu nanti akan bertemu dengan pengurus yang siap memandu dari awal pendaftaran hingga sampai masuk kamar. Artinya nanti setelah diserahkan ke pengurusan, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan ataupun dari pemirsa ataupun dari santri ingin bertanya, bisa nanti langsung ke pondok pesantren, baik itu maksud saya ke pengurus pesantren, baik itu masalah untuk biaya, mungkin untuk keseharian dan sebagainya, itu nanti bisa bertanya langsung kepada pengurus dan pengurus akan siap selalu menjawab ataupun membantu dari kebutuhan wali santri yang akan masuk. Setelah nanti melunasi ataupun melakukan pendaftaran kemudian membayar administrasi yang tadi saya sebutkan tidak begitu banyak, barulah para santri baru itu diantar pengurus masuk ke kamar yang bersangkutan. Andai kata berasal dari Pekalongan, ya nanti akan dimasukkan ke kamar Pekalongan. Jikalau berasal dari Jakarta, ya akan dimasukkan ke kamar Jakarta dan seterusnya. Dan wali santri tidak boleh ikut masuk ke dalam pondok. Artinya ketika santri baru itu sudah masuk ke pondok, maka wali santri hanya bisa mengantar sampai di depan pondok dan tidak boleh masuk ke dalam pondok. Itu adalah alur ketika sampai di pondok pesantren. Pengurus akan membantu dan memandu bagi santri baru dari hari pertama hingga nanti beberapa hari kemudian. Artinya, karena ini juga banyak yang ditanyakan, saat para santri baru ini masuk, ini tidak langsung harus tes. Maksudnya adalah ketika santri ini sudah masuk ke pondok, ini diberi kesempatan untuk nanti mau tes ke jenjang atau tingkatan kelas berapa. Jadi tidak begitu datang langsung tes, tidak. Artinya yang penting masuk ke kamar, nanti ada jeda, ada waktu untuk persiapan ingin mengikuti tingkatan yang apa. Misal jurumiyah, ya nanti diberikan persiapan untuk menghafalkan apa yang harus dihafalkan. Kalau itu masuk ke alfiyah, juga nanti ada materi apa yang harus diteskan, itu harus santri diberi waktu. Sekali lagi, bahwa untuk santri baru yang ingin masuk ke jenjang tingkatan, itu tidak begitu datang langsung dites, tidak, tapi diberi kesempatan waktu beberapa hari untuk mempersiapkan hal yang akan agenda yang akan diteskan. Artinya para santri baru itu bisa persiapan untuk beberapa hari. Paling tidak ya, jika memang di rumah sudah pernah ngaji, harus dipersiapkan yang pasti. Jika mau masuk sorof, ya paling tidak pernah ngaji sorof dan jurumiyah, paling tidak harus. Nah, nanti tinggal di pondok mempersiapkan apa yang nanti materi yang akan ditanya. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah beberapa larangan untuk masuk ke pondok pesantren Abi Salah Tegarjo. Ada beberapa larangan-larangan, banyak sekali sih, cuman saya ingin sedikit aja memberikan contoh. Semisal tidak boleh membawa HP, itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian memakai pakaian ataupun celana yang berbahan dari jin, itu kalau memang para santri baru ingin menuju ke Pondok Tegarjo, alangkah baiknya tidak usah dibawa. Mungkin itu contoh yang semisal yang apa itu yang kami berikan. Nanti untuk hal yang lain para pemirsa bisa komen ataupun
DM lewat IG saya atau mungkin lewat messenger. Apa saja yang belum saya terangkan bisa ditanyakan ke media yang saya sebutkan tadi atau mungkin di kolom komentar. Itu saja pemirsa yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana proses ataupun cara untuk masuk ataupun mendaftar ke Pondok Pesantren Abdi Salam Tegarrejo Magelang di masa pandemi. Sementara untuk pondok yang putri, baik itu Tarbiyatun Nisa maupun Abdi Dharma Makom, untuk baik Abdi 1 maupun Abdi 2, ini hampir sama. Artinya tadi yang saya sebutkan tadi ini tidak jauh beda untuk persyaratan ataupun biaya ataupun sebagainya, karena memang Pondok Pesantren Tegarrejo adalah pondok yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Mungkin kalau biaya untuk santri putri memang sedikit agak mahal, mungkin karena ada hal yang memang dibutuhkan karena maklum putri. Tapi untuk putra sudah saya sebutkan yang tadi. Itu saja pemirsa yang bisa kami sampaikan pada informasi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman pemirsa yang belum subscribe, silakan subscribe jika memang itu bermanfaat. Jikalau memang tidak, ya nggak usah subscribe pun nggak masalah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media yang itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.